Oke, untuk pertemuan bab 4 yaitu likuidasi sekaligus, kita lihat pengertiannya dulu. Untuk pengertian likuidasi bisa dilihat sama teman-teman ya. Jadi likuidasi adalah proses di mana semua sekutu mengundurkan diri sehingga persekutuan secara organisasional maupun secara operasional bubar atau diberhentikan. Nah, dalam proses likuidasi tentunya terjadi proses realisasi. Realisasi ini merupakan proses perubahan atau penjualan aktiva non-kas menjadi kas. Untuk prosedurnya itu ada 3. Yang pertama itu menutup dan menyesuaikan rekening pembukuan persekutuan, lalu melakukan proses realisasi dan juga melakukan proses likuidasi. Buat hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga 5 kemungkinannya boleh dibaca aja ya. Kita langsung ke contoh soal. Buat contoh soal bab 4 ini ada firma Jalak yang beranggotakan Jamal, Lala, dan Kamal memiliki perbandingan laba rugi dengan rasionya 35, 25, 40 dari 100. Nah, dibagi-bagi jadi buat Jamal, Lala, sama Kamal udah ada bagian-bagiannya. Ada 35, 25, sama 40. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2021, ketiga sekutu memutuskan untuk melikuidasi usahanya dengan neraca persekutuan firma pada tanggal 31 Juli menunjukkan data sebagai berikut. Buat datanya di sini ada data neracanya. Buat aktivanya itu 1,3 miliar sama utang dan modal juga. Nah, yang perlu digaris di bawahi itu yang ini nih, pada proses likuidasinya itu semua aktiva non-kas direalisasinya sebesar 530 juta. Nah, dimintanya itu yang pertama schedule laporan likuidasi sama jurnal yang diperlukan. Yang perlu di highlight itu barangkali nanti soal ada yang kayak gini. Yang pertama perbandingannya kayak ini, lalu neracanya dan juga realisasinya kayak ini. Oke, setelah itu kita buat pertama schedule laporan likuidasinya. Yang pertama kita posting saldonya dulu. Kalau kas itu kan ada 310 juta, sumbernya dari sini. Yang dari aktiva lancar, yang kas yang ini. Lalu aktiva non kas yang 990 juta ini dari aktiva selain kas, berarti yang ini. Nah, jumlahnya itu 990 juta. Lalu utang dagang, terus utang pada Jamal dan lain-lain sampai modal Lala, Kamal yang di sini itu diposting satu-satu. Kalau yang ini diposting satu-satu, kalau yang aktiva non kas ditotalkan. Nah, setelah itu kita buat realisasinya. Buat realisasinya itu yang pertama kita posting yang 530 juta yang ini. Nah, yang ini tuh dari sini 530 juta. Nah, yang ini dari yang proses likuidasi aktiva non kas direalisasi. Lalu 990 juta itu dari total aktiva non kas. Nah, dari aktiva non kas ini kita bagi rata buat pemilik modal. Nah, ada 161, 115 sama 184. Itu dari mana sih? Perhitungannya dari sini. Nah, yang pertama itu kita buat aktiva non kas sama realisasinya kita kurangi dulu, lalu ada dapat segini 460 juta. Nah, dari ini nih. Jadi ini dikurangi ini dapat 460 juta. Lalu dikalikan persenannya sesuai rasio, dapatnya segini. Yang rasionya yang tadi kita highlight di awal, yang ini 35, 25 sama 40. Nah, setelah itu kita jumlahkan, dapat kasnya 840, aktiva non kasnya habis dan sebagainya yang kanan, tinggal dijumlah ke bawah. Lalu yang kedua ada pembayaran utang dagang. Ini kita payment ke utang dagang pada kas. Lalu kita jumlah lagi seperti biasa. Buat kasnya dapat 620, aktiva non kas habis, utang dagang habis, dan juga utang dan modalnya masih tetap karena enggak dijumlah. Lalu yang terakhir ada pembayaran kas. Pembayaran kas itu dari ini buat menutup modal yang di sini. Nah, jadi yang masih ada saldonya itu kita tutup satu-satu. Lalu jumlahnya buat tutup yang di kas. Bukan nutup sih, kayak menolkan saldonya. Tinggal dikurangi aja sesuai saldo yang di atasnya. Jadi habis
kita buat jurnalnya. Yang pertama kita buat jurnal realisasi aktiva itu yang pertama ya ini satu, sumbernya dari ini. Nah, realisasi ke kanan. Nah, terus modalnya kan ada udah dirinci dapatnya berapa sama aktiva non kasnya udah tahu. Nah, di sini jadi aktiva non kasnya di kredit, yang di debitnya kas modal Jamal sama modal Lala modal Kamal yang di sini. Nah, jadi udah ada tandanya juga sih yang dikurung sama yang nggak dikurung. Yang dikurung tuh minus, jadi maksudnya dikurangi. Lalu yang kedua pembayaran utang dagang, ini dari ini schedule yang pembayaran utang dagang. Ini yang kedua. Di sini tuh jurnalnya pada cuman utang dagang sama pada kas. Seperti pembayaran kas. Pembayaran kas itu yang tadi kita nolkan satu-satu. Nah, jadi yang dikreditnya itu kas, yang didapatnya itu utang dan modalnya masing-masing. Udah deh, jadi buat likuidasi sekaligus selesai neracaannya dan juga schedule-nya. Nah, buat untuk pengerjaan soalnya kalian coba kerjakan yang soal 4.1, dan juga untuk minggu depan setelah UTS kita masuk ke bab 5. Untuk bab 5 nya sesuai jadwalnya, jadi offline di kelas aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.